Puji Tuhan ketemu lagi dalam kanal YouTube Keluarga Philadelphia, tapi kali ini kembali saya bertemu saudara dalam konten yang berbeda. Karena kali ini adalah konten tentang Sepada. Sepada itu seri pengajaran agama dan akal budi. Ya, inti dari konten ini adalah bagaimana Keluarga Philadelphia mengajak kita sebagai orang Kristen, pengikut Kristus untuk memahami wawasan dunia dari agama lain. Dan dalam tujuan yang lebih khusus untuk melihat bagaimana keunikan iman Kristen di tengah perbedaan-perbedaan yang ada antar agama. Nah, tetapi sebelum kita memahami keunikan iman Kristen, saya terlebih dahulu mengajak kita untuk melihat ya atau memahami wawasan dunia agama-agama lain yang kita kenal di Indonesia ini, baik itu Islam, Yahudi, kemudian Konghucu, Hindu, Buddha. Nah, penting untuk kita ketahui karena percakapan-percakapan yang salah seringkali dimulai oleh orang-orang Kristen kepada mereka-mereka yang bukan Kristen, dalam pengertian mereka memakai istilah-istilah yang hanya ramah di telinga orang Kristen, padahal mereka sedang berbicara dengan orang-orang yang bukan agama Kristen. Nah, itu menyebabkan banyaknya gap, ya, kesenjangan, sehingga komunikasi tidak berjalan dengan baik. Kemudian ketika kita berprasangka terhadap sebuah keyakinan yang bukan keyakinan kita, seringkali kita mendekatinya dengan pemahaman yang keliru. Nah, itu sebabnya dalam keterbatasan saya, tentunya saya terbuka dengan setiap koreksi, apalagi saudara-saudara yang mungkin bukan agama Kristen, terbuka terhadap setiap koreksi-koreksi yang berkaitan dengan iman yang saudara mengerti, yang saya sampaikan mungkin secara salah, tetapi saya pastikan saya menyampaikan tentang agama-agama lain ini dalam pengertian yang netral, sekalipun netralitas itu sebuah mitos ya, karena saya berangkat dari seorang Kristen, tentunya tidak ada kata netral, tetapi saya berusaha seobjektif mungkin menyampaikan worldview atau wawasan dunia dari agama-agama lain. Nah, ini untuk membantu kita orang-orang Kristen untuk melihat keluar. Seperti Rasul Paulus ketika mereka bertemu dan bercakap-cakap melayani orang-orang di Yunani, Paulus terlebih dahulu mengenal worldview atau wawasan dunia dari orang-orang Yunani, sehingga Paulus punya pendekatan yang baik, pendekatan yang tepat kepada mereka. Tidak semena-mena Paulus datang karena dia mau mewartakan iman yang dulunya berangkat dari budaya Yahudi, kemudian dia semena-mena mewartakan segala hal tentang budaya Yahudi, iman Yahudi seperti Mesias dan lain sebagainya ke orang-orang Yunani yang tidak mengerti apa-apa tentang hal itu. Nah, itu sesuatu yang salah dan kerap kali itu terjadi di antara orang-orang Kristen. Ketika kita berusaha melihat keyakinan orang lain dan kita mempercakapkan keyakinan atau berkomentar tentang keyakinan orang lain, kita seringkali melakukannya secara salah. Dan dalam hal ini saya membantu kita orang-orang Kristen untuk melihat pemahaman dari agama-agama yang ada di Indonesia. Saya menggunakan primary resources saya dari orang-orang mereka, dalam tanda kutip maksudnya adalah kalau saya membahas nanti soal Islam, saya memakai sumber-sumber yang dari Islam. Kalau saya membahas soal Hindu, saya akan memakai sumber-sumber dari agama Hindu dan lain sebagainya. Saya tidak menggunakan menggunakan sumber-sumber Kristen untuk mengomentari mereka, karena itu sebuah cara yang keliru, saudara ya. Dan sebelum saya mengajak kita untuk membahas soal agama-agama, itu nanti akan kita dapatkan pada musim yang kedua. Nah, sedangkan sekarang adalah pada musim yang pertama, kita memahami dulu apa itu akal budi. Karena yang akan kita pakai untuk membahas, membangun percakapan ini bukan dengan iman Kristen ya secara spesifik, karena itu tentunya pendekatan yang tidak kena-mengena dengan mereka yang tidak memiliki iman Kristiani. Jadi secara netral kita perlu menggunakan akal budi kita yang Tuhan sudah berikan untuk melihat perbedaan-perbedaan yang ada antar agama. Baru setelah kita memahami bagaimana menggunakan akal budi dengan baik, dengan sehat, baru kita mulai melihat isu-isu
tentang agama. Itu pada musim yang kedua. Sedangkan musim yang ke-1 adalah untuk khusus untuk akal budi. Baik, konten ini akan ditayangkan di kanal YouTube Keluarga Philadelphia setiap hari Rabu dan Kamis, ya, jam 7 malam. Saudara pastikan untuk mengikuti setiap serinya karena antar seri itu selalu saling berkaitan sehingga kita tidak punya pemahaman yang setengah-setengah. Pemahaman yang setengah-setengah sama dengan tidak paham sama sekali, ya. Itu yang bisa saya sarankan kepada kita. Kita masuk pada sesi yang pertama, Saudara. Saya memulai dengan sebuah topik filosofi Bible Study Club atau BSC. BSC ini program PA kaum muda di gereja kami yang membahas tentang hal-hal yang sebenarnya secara umum, tidak hanya spesifik iman Kristen. Jadi di gereja kami mengajarkan kepada kaum muda remaja untuk bagaimana cara berpikir kritis, bagaimana caranya menganalisis sebuah argumen, bagaimana caranya memahami perbedaan, bagaimana caranya menggunakan sistematika berpikir yang baik, ya. Kemudian tentang logika. Baru dalam BSC pada musim yang kedua kami mengajarkan kepada kaum muda di tempat kami tentang fenomena-fenomena yang terjadi seputar agama. Baik itu ateisme, kemudian radikalisme, ada juga seperti yang saya sudah sebut tadi, agama Hindu, Buddha, Konghucu, Islam. Nah, semua itu tercakup dalam program yang kami sebut sebagai BSC. Nah, untuk kita tahu bagaimana jalannya Spada pada konten ini, saya mengajak kita memahaminya melalui BSC, ya. Kita mulai dari kata Bible. Jadi BSC itu singkatan dari Bible Study Club. Nah, dari sini kita akan punya gambaran, oh, Spada pada konten-konten berikutnya itu akan seperti ini. Ya, Bible itu apa? Bible dalam pengertian ini itu tidak merujuk secara spesifik tentang kitab suci agama Kristen. Karena seringkali saya melihat, Saudara, orang-orang menggunakan kata Bible itu secara spesifik untuk merujuk pada kitab suci agama Kristen. Ya, padahal Bible sendiri itu sebenarnya adalah sebuah kata yang netral, ya. Kata yang tidak punya agama, tidak merujuk pada sebuah kitab tertentu. Karena kata Bible ini berangkat dari sebuah kata Yunani, biblos, ya. Biblos itu kumpulan buku kecil. Jadi di zaman Yunani dulu, mereka mengenal peradaban yang cukup maju, ya, Saudara, ya. Sebelum Masehi tentunya. Dan kalau sebelum Masehi berarti sebelum adanya agama Kristen. Nah, biblos ini adalah merujuk pada sebuah kumpulan buku-buku kecil. Buku-buku kecil ini disebut biblion, ya. Ketika biblion ini dari papirus ini dikumpulkan, dijadikan satu, maka kumpulan itu disebut biblos. Kemudian dari biblos ini menjadi kata Biblia pada abad pertengahan, ya. Dalam bahasa Latin itu menjadi Biblia, kemudian diadopsi pada budaya Perancis kuno menjadi Bible. Saya tidak tahu bacanya apakah memang Bible atau pronunciation-nya lain. Nah, dari bahasa Perancis kuno ini diadopsi ke dalam bahasa Inggris abad pertengahan, yaitu Bible, ya. Dipakai buat menggantikan istilah bibliodis, ya, dalam bahasa Inggris kuno. Bibliodis ini merujuk pada kitab, sebuah kitab sama seperti biblos tadi. Nah, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebenarnya kata Bible ini itu untuk merujuk pada semua kitab, apapun, entahkah itu kitab pelajaran-pelajaran, kitab kimia, kitab fisika, kitab-kitab kesehatan. Tetapi tahun 1200 kata Bible ini dipakai untuk merujuk secara spesifik, merujuk pada kitab suci agama Kristen. Nah, itu sebabnya, Saudara, sejak saat itu Bible ini identik dengan agama Kristen. Tetapi kurang lengkap kalau hanya disebut Bible, ya, karena dalam bahasa Inggris itu bukan hanya ditulis Bible. Kalau Saudara tahu, ya, kitab suci atau Alkitab dalam bahasa Inggris itu namanya bukan Bible saja, tapi Holy Bible, ya, sebuah kitab yang kudus,
kitab yang suci. Artinya di antara banyak Bible, nah inilah yang holy, inilah yang kudus karena berangkat dari Tuhan itu sendiri atau diwahyukan, diinspirasikan dari Tuhan itu sendiri. Nah, itu kata Bible, dan dalam pengertian ini, pengertian BSC ini, kata Bible di sini tidak hanya spesifik kepada kitab suci agama Kristen, Alkitab, ya, tetapi kami menggunakan kata Bible pada kata Bible Study Club ini merujuk pada semua kitab suci agama-agama, baik itu Islam, baik itu Hindu, Buddha, Konghucu, ya, kemudian Yahudi. Ya, kita akan mengenal dalam keterbatasan kita pada konten-konten berikutnya, masih jauh saudara ya. Kita mulai dari ini dulu, dari bagaimana kita melakukan approach, melakukan pendekatan kepada isu terhadap agama ini. Itu sebabnya saudara, dari kata Bible ini kita memahami bahwa sebuah kata itu punya agama dalam tanda kutip ya. Contohnya begini saudara, kata rejeki, kemudian kata azab, kata bidah, kata mazhab, dan kata-kata yang lain itu seringkali dipakai secara khusus oleh orang-orang Islam ya, orang-orang dalam agama Islam. Kata-kata seperti melayani Tuhan, kemudian pekerjaan Tuhan, kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan. Nah, itu kata-kata yang secara intens dipakai di dalam wawasan dunia agama Kristen. Makanya saya pernah ketemu sama teman saya yang bukan agama Kristen ya, dia agama Islam. Ketika dia bertanya saya mau kemana, saya berkata saya mau melayani Tuhan, dia agak sedikit geli. Kok Tuhan kok melayani? Karena itu sama sekali dia tidak punya pemahaman dalam wawasan dunia Islam tentang kata-kata melayani Tuhan, kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan. Nah, itu ya saudara. Jadi dalam pengertian ini yang saya bilang kata itu punya agama. Itu artinya kalau saudara mau melakukan percakapan dengan saudara-saudari kita yang bukan orang Kristen, hati-hati dalam memilih kata-kata. Karena jangan sampai kesalahan kita memilih kata-kata membuat jurang yang dalam, yang lebar antara kita dengan mereka. Mereka menjadi risih, tidak nyaman karena tidak paham. Kata-kata yang kita pakai ini serba bernuansa Kristiani, sedangkan mereka sangat susah memahaminya. Contohnya seperti pahala, kita pakai kata-kata mereka ya, pahala, kemudian kalau dalam Kristen kan upah, pahala, dan dalam kalau kita bercakap-cakap dengan teman-teman dari Hindu atau dari Buddha, ya jangan kita pakai kata-kata seperti surga, neraka dalam pengertian kita, karena itu sama sekali berbeda dengan apa yang mereka pahami tentang surga dan neraka. Nah, ini Bible ya, pengertian Bible dalam BSC ini merujuk pada seluruh kitab, semua kitab suci dari agama-agama yang ada di Indonesia. Dan kita akan melakukan pendekatan melalui studi. Ya, studi ini apa saudara? Model studi begini, kita perlu memahami ya saudara. Kita akan mau melakukan sebuah pembahasan terhadap masalah seputar agama ya. Model studi yang tepat itu menyelesaikan masalah, sekalipun mungkin tidak clear benar-benar ya, tetapi setidaknya itu membantu untuk menyelesaikan masalah yang ada, antar agama kah atau internal di dalam agama kita sendiri. Nah saudara, model studi yang kurang tepat itu menghasilkan masalah yang baru. Cuma pakai misalnya saudara ya, model studi yang kurang tepat itu ketika kita berusaha memecahkan sebuah masalah hanya menggunakan sebuah disiplin tertentu. Contohnya cuma memakai aspek intelektual, kognitif saja. Cuma memakai aspek spiritual saja. Ya, atau hanya memakai satu disiplin ilmu saja. Sehingga saudara, dengan kita memahami sebuah masalah hanya pada satu disiplin tertentu, contoh orang sakit ya, orang sakit karena habis bertindak jahat terhadap gereja Tuhan, terhadap umat Tuhan, terhadap Alkitab, terhadap iman Kristen. Kalau kita hanya menggunakan aspek intelektual atau kognitif saja, maka hasil dari penyelidikan kita terhadap kasus orang sakit ini hanya menghasilkan sebuah kesimpulan yang seperti ini. Oh, dia sakit karena memang dia punya riwayat masa lalu tentang penyakit itu.
Jadi riwayat penyakit itu bisa muncul kapan saja. Nah, saya rasa ini kesimpulan yang tidak sepenuhnya tepat, tidak sepenuhnya bisa menuntaskan permasalahan kita dalam bertanya kenapa dia sakit. Kita perlu pakai disiplin ilmu yang lain, ya teologi dalam hal ini. Begitu pula dengan teologi. Jangan kita hanya menggunakan semuanya kita memahami dalam kaitannya dengan ilmu-ilmu teologi saja, karena ilmu yang ada di dunia ini berkembang itu berangkat dari teologi memang, tetapi mereka punya spesifikasi yang tersendiri, contohnya membahas soal organ-organ tubuh, ya, kemudian cara untuk parenting, cara untuk berkomunikasi, cara untuk berbisnis. Nah, itu tidak semuanya dari teologi, maksudnya tidak semuanya bisa dijawab hanya dari teologi. Karena saudara, teologi itu sebenarnya Alkitab kita ya. Alkitab kita tuh tidaklah kita mengerti sebagai sebuah buku yang punya tips-tips dan trik-trik menjalani kehidupan masa kini, kehidupan yang sekarang. Jadi salah kalau kita menggali Alkitab untuk melihat trik bisnis yang tepat. Nah, itu dari Alkitab kita bangunnya. Itu tentu sesuatu yang keliru. Ya, karena Alkitab adalah kabar tentang Kristus. Alkitab mewartakan Kristus. Untuk pedoman-pedoman yang lain, kita bisa menggunakan disiplin-disiplin ilmu yang lain. Ya, ini yang saya sebut sebagai studi yang kurang tepat mendekati sebuah permasalahan. Contohnya, kita ini punya keuangan ini kok selalu nggak bisa kita kelola dengan baik. Nah, itu nggak akan bisa berhasil kita menuntaskan masalah itu hanya dengan disiplin hermeneutika Alkitab. Bukan nggak akan bisa, saudara. Hermeneutika Alkitab, eksegesis dan lain sebagainya. Itu tidak kena mengena dengan pengelolaan atau manajemen keuangan, begitu ya. Jadi studi yang akan dipakai dalam BSC atau dalam SPADA ini adalah studi transdisiplinary. Kalau saudara lihat di sini, ya, yang biasanya kita pahami, kita terapkan dalam melakukan pendekatan masalah itu kita pakai mono. Di sini kurang satu ya. Harusnya di sini kasih kata mono. Monodisciplinary. Monodisciplinary ini coba kita lihat dulu yang bagian atas ini dulu ya. Monodisciplinary itu seperti ini, biologi sendiri, ya, ekonomi sendiri, sosial sendiri. Jadi tidak beririsan seperti kotak yang bagian atas ini. Kalau kita mau membahas sesuatu misalnya pandemi ya, misalnya wabah. Nah, monodisciplinary itu memisahkan biologi dari ekonomi dan sosial sehingga policy solutionnya atau solusi kebijakannya dari pendekatan monodisipliner ini hanya tentang biologi saja. Nah, itu kalau kita memakai monodisciplinary. Kalau multi dan interdisciplinary itu sama seperti ini. Jadi biologi ini berkaitan dengan ekonomi, bisa berkaitan juga dengan sosial untuk menuntaskan COVID yang merajalela. Itu tidak hanya bisa dituntaskan dengan satu pendekatan ilmu saja, ya, satu disiplin ilmu saja, hanya dengan disiplin ilmu biologi. Tentu itu tidak akan berhasil. Jadi untuk menciptakan sebuah policy yang bagus, ya, policy atau kebijakan yang baik, tentu harus ada interaksi dengan disiplin-disiplin ilmu yang lain. Contohnya dari sisi ekonominya, dilihat dari sisi sosialnya, dilihat dari sisi culture, budayanya, agama dan lain sebagainya. Karena masalah pandemi ini masalah yang bukan hanya tentang biologi saja, bukan hanya masalah biologi saja, ya. Itu menyangkut banyak hal. Nah, kalau kita pakai pendekatan multi dan interdisciplinary, kita akan melakukan irisan-irisan seperti ini ya. Biologi beririsan dengan ekonomi, beririsan juga dengan sosial, maka di tengah ini adalah defining a problem shared methods, menghasilkan sebuah solusi yang dibangun dari 3 disiplin ilmu yang beririsan biologi, ekonomi dan sosial. Nah, itu studi
multi atau interdisciplinary, multi dan interdisciplinary. Tetapi yang dipakai dalam BSC atau SPADA ini bukan multi dan inter, tetapi trans. Ya, transdisciplinary ini apa? Transdisciplinary ini bagaimana biologi, ekonomi, dan sosial itu meluruh, karena kita meyakini bahwa ketiganya ini bukanlah disiplin ilmu yang terpisah, tetapi sebuah disiplin ilmu yang saling berkaitan antara satu sama lain, sehingga dengan kesatuan biologi, ekonomi, dan sosial ini bisa menghasilkan sebuah policy solution yang lebih holistik, lebih umum, lebih menyeluruh. Ya, itu yang saya pakai pada BSC atau SPADA, konten-konten SPADA di keluarga Philadelphia ini. Contohnya begini, saudara. Ada sebuah kasus ya, tawuran, kemudian bagaimana mengatasi atau melihat, mengobservasi tawuran, solusinya dari transdisciplinary, ya, itu seperti ini. Kita melihat dari disiplin ilmu psikis, ya, dari psikologinya itu seperti apa. Oh, ditemukan bahwa dari disiplin ilmu psikologi, orang-orang tawuran itu disebabkan oleh kurang perhatian orang tua, pengen mencari kenyamanan di luar, butuh pengakuan jati diri dari orang, sehingga dia tidak segan-segan untuk memamerkan kejantanannya, keberaniannya di depan umum, sekalipun tidak punya akal sehat ya, pakai berbagai macam kekerasan. Nah, itu dari sisi psikologi saja. Kalau kita hanya pakai sisi psikologi saja, tentu tidak akan menuntaskan masalah. Maka kita juga mendekati kasus ini dari sisi sosiologi, ilmu sosialnya. Kita melihat model pergaulannya ini seperti apa kok bisa sampai tawuran. Kerekatan dalam pergaulan atau solidaritas mereka itu seperti apa kok bisa ketika diajak tawuran, 1-2 orang ngajak tawuran, semuanya tiba-tiba mau ikut gitu ya. Kemudian mereka tinggal dalam lingkungan yang seperti apa, sehingga itu mendorong mereka untuk berani melakukan tawuran. Nah, itu adalah melalui bidang sosiologi. Dalam bidang hukum, kita melihat undang-undang tentang perlindungan anak, bagaimana kita menangani orang-orang yang tawuran, dari sisi hukum itu seperti apa, kalau mereka masih di bawah usia, di bawah umur, bagaimana hukum yang tepat, kemudian tentang kekerasan, bagaimana kita melihat kekerasan dari anak muda, apakah sama dengan kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa. Nah, ini semua menjadi satu disiplin-disiplin ilmu ini yang akhirnya menghasilkan sebuah solusi. Ya, menghasilkan sebuah solusi. Solusi inilah yang disebut sebagai solusi dari transdisipliner. Ya, inilah yang dipakai di dalam SPADA untuk melihat isu seputar agama. Kasus-kasus isu seputar agama itu kita tidak hanya melihatnya secara teologi Kristen. Ya, tetapi kita memakai solusinya, kita memakai transdisipliner, pendekatan transdisipliner. Artinya begini, konten SPADA itu punya muatan 50% teologi. Ya, tentu karena kita berangkat dari seorang Kristen, maka di sini 50% ini maksudnya adalah teologi Kristen ya. Teologi Kristen. Dan juga sisanya teologi-teologi dari agama-agama yang lain. Kemudian 30% ini pengetahuan umum. Nanti dalam konten ini ada unsur-unsur unsur matematika, sejarah, bahasa, psikologi, dan agama. Kemudian 20%-nya ini etika, karena sebuah ilmu tidak akan disebut baik kalau tidak menghasilkan perilaku yang baik. Ya, jadi dari percampuran ini, perpaduan ini, maka inilah yang disebut kita mendekati masalah-masalah seputar agama dalam hidup sebagai orang Kristen dan dalam hidup beragama di Indonesia ini melalui pendekatan transdisipliner. Ya, model studi BSC itu transdisipliner. Sekarang kita masuk pada klub. Apa yang dimaksud dengan klub? Nah, ini khusus untuk
kita sebagai orang-orang percaya yang pengikut Kristus ya, orang-orang beragama Kristen, kita perlu tahu beberapa model perkumpulan. Dan klub di sini maksudnya apa? Ya, model perkumpulan yang paling umum itu lingkup sosial, di mana ada sekumpulan orang tinggal bersama-sama pada rentang waktu tertentu dan menjalani hidup bersama-sama. Sifatnya lingkup sosial yang seperti ini adalah bebas. Dan orang-orang yang berada di lingkup sosial itu punya selera yang berbeda-beda. Jadi contohnya saudara ya, RT 2 RW 8. Nah, itu kan mereka tinggal di tempat atau di daerah yang sama pada kurun waktu yang sama, pada kurun waktu tertentu ya, secara bersama-sama hidup bersama. Tapi kita semua setiap rumah punya selera-selera yang berbeda-beda, agama yang berbeda-beda, keinginan yang berbeda-beda. Maka tidak ada tujuan dari perkumpulan atau lingkup sosial RT 2 RW 8 ini. Jadi kita tujuannya hanya saya tinggal di sini begitu sebagai warga RT 2 RW 8, contohnya begitu ya. Jadi model perkumpulan lingkup sosial ini tidak ada tujuan. Kemudian yang selanjutnya, model perkumpulan komunitas. Sifatnya masih bebas, saudara. Sama seperti komunitas apa ya yang kita kenal itu ya. Komunitas baca buku, komunitas penyuka ikan koi, komunitas penyuka ikan cupang, kemudian macam-macam ya. Nah, seleranya sama. Jadi orang yang ada dalam komunitas, sekalipun di dalam komunitas itu sifatnya bebas, masih bebas, tetapi punya selera yang sama. Orang-orang yang punya selera yang sama berkumpul pada sebuah titik dan itu memiliki sebuah tujuan. Mungkin untuk saling sharing tentang bagaimana cara yang baik memelihara ikan koi, bagaimana cara yang baik untuk memelihara anjing atau kucing. Nah, itu komunitas ya, pecinta kucing, komunitas pecinta anjing. Seleranya sama, tetapi tetapi sifatnya bebas, tidak ada ikatan-ikatan tertentu. Bagaimana dengan klub? Klub ini lebih terikat, saudara ya, karena lebih kepada keanggotaan. Dan di dalam klub itu tentu punya selera yang sama, contohnya klub motor ya. Nah, kalau kita kenal klub motornya Andre Taulani itu prediksi ya. Prediksi ini ada aturan-aturan tertentu dalam klub motor prediksi ini. Jadi mereka punya seperti aturan-aturan dalam menjadi membernya prediksi. Jadi sifatnya klub ini terikat ya. Dan punya selera yang sama, seleranya sama-sama selera motor contohnya ya. Motor gede contohnya. Dan tujuannya juga tujuan yang sama. Kemudian model perkumpulan yang lain adalah paguyuban, perhimpunan, dan organisasi. Sifatnya terikat, tetapi seleranya berbeda-beda. Jadi misalnya saudara, paguyuban wali kelas 7A, paguyuban wali kelas 9B. Nah, mereka itu terikat sebagai seorang anggota dalam paguyuban itu, perhimpunan itu, tetapi setiap orang punya selera yang beda-beda, ya. Jadi mereka di situ bukan karena mereka punya selera yang sama, mereka di situ karena mereka punya kepentingan tertentu. Maka tujuannya ditetapkan bersama-sama. So, bagaimana dengan persekutuan? Persekutuan di dalam Alkitab secara teologis sifatnya itu terlebur atau melebur menjadi satu. Jadi dalam perbedaan-perbedaan kita melebur menjadi satu tubuh Kristus. Ya. Jadi persekutuan ini sebenarnya sifatnya perkumpulan yang sangat Kristiani, sangat sangat kristosentris. Model perkumpulan persekutuan tidak ditemukan di dalam model-model perkumpulan di dalam agama lain. Karena ini punya makna tertentu secara teologis. Tentunya saya tidak akan bahas panjang lebar di sini. Dan seleranya itu transformatif. Contohnya begini ya. Saya kok tidak buat contoh modelnya di slide ini. Contohnya ada 5 orang. A, B, C, D, E. Mereka punya selera yang masing-masing itu punya kepentingan sendiri. Yang satu seleranya nonton ini, yang satu seleranya itu mancing, yang satu seleranya ini, yang satu seleranya ini, yang satu seleranya shopping.
Nah, ketika dia masuk dalam sebuah persekutuan tubuh Kristus, maka selera-selera yang bersifat kedagingan ini yang saling berbeda satu sama lain ini berubah, transformatif, berubah sesuai dengan karakter Kristus. Sehingga sekalipun anggota dari persekutuan itu dari background yang berbeda-beda, ya, dari background yang berbeda-beda, tetapi mereka punya karakter yang sama, dituntun untuk punya satu selera yang sama, yaitu seleranya Tuhan. Maka di dalam persekutuan ini seleranya beda-beda dan seleranya tidak sama, tetapi diajak untuk berubah sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah model perkumpulan persekutuan. Dan bagaimana dengan klub ini? Klub ini tentunya seperti yang saya bilang tadi ya, terikat, kemudian seleranya harus sama. Jadi saudara bisa bertahan kalau di konten sepada ini, kalau selera saudara, tujuan saudara adalah sama dengan tujuan dari konten ini. Dan tentunya kalau saudara mau punya pemahaman yang utuh tentang agama, maka saudara harus mengikatkan diri pada konten-konten sepada ini supaya kita punya mencapai tujuan yang sama. Ya, budaya zaman ini adalah budaya individualis, saudara. Ini saya berkata soal persekutuan ya. Budaya zaman ini adalah budaya individualis. 56% orang Kristen mengatakan kehidupan Kristen sebagai personal relationship with God. Nah, ini saya ambil dari Barna Research ya. 56% orang Kristen mengatakan kehidupan Kristen sebagai personal relationship with God. Nah, ini tentu ada sumbangsih kaum Injili ya, evangelikal, di mana kaum Injili itu lebih suka hal-hal yang personal. Penginjilan pribadi, kemudian membangun kerohanian secara pribadi. Nah, itu adalah sifat dari kaum Injili. Nah, ini bagi orang-orang Kristen yang mendengar ini tentu tahu. Tetapi tidak demikian dengan orang-orang yang lebih, orang-orang komunitas Kristen yang lebih purba, ya, baik itu Katolik, baik itu Ortodoks, Protestan tertentu. Mereka tidak hanya berkata soal ikut Kristus, ikut Tuhan itu hanya tentang hubungan pribadi saja. Tidak demikian. Ya, itu sebabnya ketika kita melihat secara utuh ya, saya ini orang Pantekosta dan saya juga dari background Injili, saudara. Pantekosta dan Injili yang kedua-duanya, kedua tradisi ini itu menekankan personal relationship with God. Tetapi ketika saya melihat dalam tanda kutip dengan mata elang ya, dari atas melihat secara keseluruhan berbagai macam persoalan-persoalan hidup beragama di dunia anak muda zaman sekarang, dalam dunia anak muda Kristen, saya menemukan titik persoalannya adalah ketika mereka hanya menganggap hubungan dengan Tuhan itu hanya bersifat personal. Itu kenapa saya tulis di sini kurang tepat kalau kita hanya menganggap hubungan kita dengan Tuhan itu hanya bersifat personal. Apa akibatnya? Maka akibatnya jangan kita marah kalau kita bertemu dengan orang-orang yang anti dengan gereja. Saya melihat kasus-kasus seperti ini, saudara. Ketika ada orang yang anti dengan gereja, tidak terlalu ramah dengan gereja, yang kita kenal dengan unchurched people ya, orang-orang yang Kristen mengaku percaya Yesus, tapi tidak menggabungkan diri dalam sebuah gereja lokal tertentu. Alasan mereka apa? Alasan mereka, kalau saudara tanya, alasan mereka adalah ikut Tuhan itu soal hubungan pribadi saya dengan Tuhan. Nah, inilah kenapa sebagai orang Kristen, kalau kita punya pemahaman hanya personal relationship with God, tentu kurang tepat. Ya, ini juga penting, communal relationship with God. Dan sesungguhnya di dalam Alkitab, kita juga diajak untuk berkomuni. Komuni itu bahasa Katolik ya, kalau bahasa kita orang-orang Kristen Injili dan Pantekosta, maksudnya itu bersekutu. Nah, itu lebih ramah buat kita kan. Jadi ini juga penting, berhubungan dengan Tuhan secara bersekutu, bersatu, berbakti, kebaktian, nah beston atau lain sebagainya. Ini adalah model
model yang tepat dan alkitabiah, saudara. Maksudnya alkitabiah adalah ini juga diajarkan Yesus gitu loh, saudara. Bukan hanya personal relationship. Memangnya siapa yang mendirikan gereja ini? Siapa yang mendirikan jemaat? Bukankah Yesus yang berkata, di atas batu karang ini kudirikan jemaatku, ya kan? Jadi gereja, lembaga gerejawi, persekutuan, apapun denominasinya, sebenarnya persekutuan secara universal itu adalah bentukan dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Bukan bentukan oknum-oknum tertentu. Jadi kalau saudara melihat ada berbagai macam skandal dalam sinode ini, berbagai macam skandal dalam gereja lokal tertentu, itu tidak menghapus kebenaran bahwa Yesus yang mendirikan jemaatnya. Maka saudara, dengan kebenaran ini, saya mengajak kita sebagai tentunya dari kalangan Injili dan juga Pantekosta ya saudara, untuk juga melihat relationship dengan Tuhan, relasi dengan Tuhan itu harus dilihat juga secara komunal, yaitu di dalam persekutuan. Dengan ini, kita akan bisa menjawab tantangan dari orang-orang Kristen zaman sekarang yang mulai kehilangan cinta dengan persekutuan, dengan gereja, dengan dalih hubunganku sama Tuhan kan lebih baik bersifat personal. Aku di rumah yang penting doa, baca Alkitab, yang penting percaya Yesus. Untuk apa gabung-gabung gereja tertentu? Nanti begini. Ini adalah sebuah kesalahan yang berangkat dari anggapan bahwa berelasi dengan Tuhan itu hanya bersifat personal. Ya, nanti kita akan belajar lebih dalam lagi tentang hal ini. Ya, saya mengajak kita untuk melihat trilogi cinta, di mana di dalam trilogi cinta itu ada Tuhan, aku, dan persekutuan. Apa maksudnya saudara? Personal relationship with God atau relasi dengan Tuhan secara personal. Itu saya kasih sini ya saudara ya. Itu hanya berbicara tentang Tuhan yang mengasihi saya, maka saya juga akan mengasihi Tuhan secara personal. Nah, hubungan ini kalau kita lihat benar-benar itu hubungan yang tidak benar-benar alkitabiah. Ya. Ada banyak firman Tuhan di dalam Alkitab, ya ada banyak ayat di dalam Alkitab yang menekankan kesatuan, yang menekankan persekutuan, yang menekankan kebersamaan. Dan ini adalah model iman Kristen. Bersekutu, berkomuni antara satu sama lain. Dan itu artinya, begini saudara, ketika Tuhan mengasihi saya, maka saya mengasihi Tuhan melalui persekutuan. Bukan saya langsung kepada Tuhan, tetapi saya mengekspresikan cinta saya kepada Tuhan melalui persekutuan di mana Tuhan tempatkan saya. Ya, karena dalam persekutuan itu saya membangun diri saya, kemudian juga membangun orang lain, dan ekspresi itu adalah ekspresi cinta saya kepada Tuhan. Tidak ada orang yang mengaku aku cinta Tuhan, tapi nggak peduli sama orang lain. Itu tidak ada, saudara. Itu omong kosong. Barang siapa berkata mengasihi aku tapi membenci saudaranya, nah saudara tahu ya ayat-ayat selanjutnya, maka itu adalah tipuan, itu adalah sebuah kepalsuan. Dia tidak benar-benar mengasihi Tuhan. Karena apa? Mengasihi Tuhan harus diwujudkan melalui mengasihi sesama, dan mengasihi sesama di sini dalam konteks persekutuan orang percaya. Jadi bukan hanya persekutuan, perkumpulan, paguyupan, kemudian klub, komunitas, dan lain sebagainya. Ya, kita perlu memahami trilogi cinta ini. Nanti akan saya bahas lebih lanjut, bahwa penting untuk mengerti relationship secara komunal, ya, hubungan secara komunal. Penelitian dari The Connected Generation, 41% hidup dalam kepedulian, 26% punya tanggung jawab memimpin. Nah, gaya hidup orang dewasa muda usia 18-35 tahun akibat dari terlibat dalam persekutuan. Coba saudara melihat, orang yang terlibat dalam sebuah persekutuan orang percaya, ya,
itu risetnya menunjukkan bahwa 41% mereka memiliki kepedulian terhadap orang lain. Ini kalau kita menekankan juga communal relationship with God, bukan hanya personal. Kemudian 26% merasa punya tanggung jawab memimpin. Kalau kita hanya menekankan personal relasi dengan Tuhan, kita akan gak peduli gitu loh. Orang lain mau binasa kek, mau jungkir balik, mau terhukum, mau kecelakaan, mau lain sebagainya. Oh, aku gak peduli, aku memimpin diriku sendiri kepada Tuhan. Itu adalah akibat-akibat personal relationship with God. Tapi dengan adanya communal relationship with God, seseorang dibangkitkan rasa tanggung jawab untuk memimpin orang lain. Dia punya kerinduan untuk memimpin orang lain yang belum percaya kepada Tuhan atau orang-orang yang sudah percaya tapi belum punya pengertian yang sama. Jadi dia punya kerinduan untuk memimpin mereka. Itu adalah akibat dari persekutuan. Ya, saudara, dari sini kita memahami tentang BSC atau spada pada pertemuan yang berikutnya. Dari kata B, kita belajar bahwa spada, konten-konten spada ini tidak hanya membahas Alkitab, nanti akan membahas juga kitab-kitab suci agama lain. Dari kata S, dari huruf S, kita belajar bahwa pendekatan yang dilakukan di spada ini tidak hanya secara teologis, tetapi multi atau transdisiplinary. Jadi pendekatan berbagai macam disiplin ilmu yang meluruh dan menghasilkan sebuah solusi. Dan dari kata C kita tahu bahwa kita sebagai persekutuan, ya sebagai klub yang ada di dalam sebuah persekutuan ini punya hati untuk peduli sama orang lain. Punya hati untuk menasehati, membangun orang lain. Sehingga apa yang kita terima dalam spada ini bermanfaat untuk membangun orang lain yang belum melihat spada, yang belum mengerti spada ini. Ya, jadi kita akan bertemu pada Rabu depan untuk sesi yang kedua, jam 7 malam, hanya di kanal YouTube Keluarga Philadelphia. Puji Tuhan, kiranya kasih Kristus menyertai kita senantiasa. Amin.